Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak, Ibu guru semua ya, yang telah hadir. Di sini saya tidak banyak bicara, mungkin hanya sekedar memberikan pengalaman atau pemahaman tentang kurikulum yang baru sekarang, yaitu kurikulum Merdeka. Nah, yang pertama, kenapa kita perlu adanya kurikulum itu berubah dari KTSP menjadi kurikulum Merdeka? Karena pandemi kemarin. Ya, salah satunya itu karena pandemi. Pandemi menuntut kita guru dan semuanya ya, murid itu untuk belajar jarak jauh. Ya, di kurikulum K13 itu tidak ada yang ngasih tahu caranya belajar melalui jarak jauh. Di kurikulum Merdeka ini itu gurunya dituntun untuk mengajar pembelajaran jarak jauh, dan juga karena zaman ya, jadi perubahan zaman. Sekarang serba IT, apapun dilaksanakannya melalui komputer atau teknologi. Nah, makanya kita dituntun untuk merubah kurikulum yang tadinya kurikulum K13 menjadi kurikulum Merdeka. Merdeka belajar. Itu salah satunya. Sebenarnya kurikulum yang kemarin sudah bagus, cuman karena perubahan zaman, jadi kurikulum kita juga diamandemen gitu ya. Sehingga kurikulum yang sekarang yang terbaru ini dirasa cukup untuk mengikuti perubahan zaman tersebut. Nah, ada perbedaan antara kurikulum yang lama dengan kurikulum yang baru. Di antaranya unsurnya perubahan semua jenjang maksudnya SD, SMP, SMA itu sama, semuanya berubah. Nah, guru dan kepala sekolah diberi otonomi penuh. Jadi kalau dulu itu ada jadi pemerintah yang megang penuh adanya sekarang guru sama kepala sekolah yang diberi otonomi. Terserah sekolahnya mau ujian apa, pakai ujian yang tahun lalu boleh, atau mau pakai praktek, atau mau pakai portofolio, terserah sekolahnya. Melihat kondisi sekolah, melihat juga tentang minat dan bakat siswa. Yang kedua, murid ditempatkan sebagai subjek, bukan objek. Maksudnya apa? Subjek ini. Jadi bukan guru di kurikulum Merdeka ini bukan hanya guru yang yang ngajar, tapi juga murid yang ngajar. Misalnya guru meminta siswa untuk presentasi di depan, yang sebelumnya siswa itu harus punya referensi dari mana, dari internet dan lain sebagainya. Jadi guru hanya melihat atau mendampingi siswa, yang jadi subjeknya adalah siswa. Terus SK itu maksudnya standar kompetensi dirumuskan lebih sederhana. Jadi kalau dulu jelimet ya, administrasi guru itu banyak RPP tebal gitu ya. Sekarang cuman RPP 1 lembar, lebih sederhana. Terus materi lebih ringkas dan esensial. Materinya yang dulu banyak, umum, sekarang lebih ringkas. Terus pelajaran PKN diganti dengan profil Pancasila. Nah, ini unsur perubahan semua jenjang. Sedangkan yang unsur perubahan jenjang tertentu, kita yang di SD, yang kita tahu kelas 1 dan 4 juga sudah pakai kurikulum Merdeka kan? Iya. Ya, yang jelas perbedaannya IPA dan IPS itu digabung menjadi IPAS. Dan selanjutnya bahasa Inggris itu menjadi mata pelajaran, bukan mulok. Kalau yang K13 itu kan maksudnya ke mulok ya. Kita kan sempoanya muloknya sempoa bahasa Sunda, bahasa Inggris ya, 3 itu.
Nah, kalau di Kumer itu bahasa Inggris menjadi mata pelajaran. Itu yang jenjang SD. Sedangkan yang SMP, komputer atau TIK itu menjadi mata pelajaran wajib, harus diajarkan. Makanya kita di sini di sekolah sini alhamdulillahnya sudah mengikuti ya. Kelas 5 dan kelas 6 itu sudah diajarkan TIK. Sehingga nanti di SMP-nya sudah tidak awam lagi dan bisa mengikuti kurikulum yang ada. Terus seni di SMP itu biasanya kan seni ada bikin nari gitu ya, terus patung, musik ya kan, itu dan semuanya diajarkan. Kalau di kurikulum Merdeka seni itu boleh milih, jadi siswa ini mau belajar seninya tari saja, berarti dia menggeluti atau mempelajari hanya tarian daerah atau itu boleh, tidak mempelajari yang lain, seni yang lain tuh. Sedangkan di SMP ini tidak ada lagi pemberlakuan peminatan, nggak ada yang jurusan IPA kayak gitu, nggak ada. Jurusan IPS, bahasa Indonesia ya, nggak ada. Jadi kelas 10 itu pelajarannya umum, karena di kurikulum Merdeka itu kan pakainya fase ya. Jadi bukan kelas 10, kelas 11, 12 pakainya fase. Nah, kelas 10 ini pelajarannya umum. Umum, semua pelajaran dipelajari. Sedangkan kelas 11 dan 12 baru dicampur kombinasi umum dan terserah, tergantung minat bakat siswa. Jadi boleh, dia kayak sistem mungkin SKS gitu ya. Kalau di kuliah dia boleh milih pelajaran apa, umum dan pelajaran tertentu yang dia minati. Itu di SMA. Sedangkan di SMK mata pelajarannya itu dipelajari 2, yaitu mata pelajaran umum dan kejuruan. Dan PKL biasanya kan hanya 1 bulan. Di sini ada nggak yang SMK? Saya 2 bulan. 2 bulan. Ya. Nah, kalau di Kumer ini PKL-nya 6 bulan. Wow, banyak uang. Jadi supaya mereka yang masuk jurusan masuk jurusan SMK ini benar-benar menggeluti dunia pekerjaan gitu. Nah, ini aja sih perihal tentang perubahan kurikulum yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, apabila ada pertanyaan boleh. Any question? Miss, kira tuh ada ekskul nggak sih? Di sekolah, di sekolah sini kita ada ekskul. Sebenarnya kalau yang tahun kemarin itu guru itu dibagi, misalnya saya megang ekskul pramuka misal, terus Miss IPA megang ekskul nari bisa Miss? Catat aja Bu sekalian biar pada kumpul. Bisa. Di hari Jumat. Pramuka itu Wajib. sama ekskul wajib. Iya, setiap guru Iya. sih sebenarnya Miss. Waktu itu sih kalau yang pramuka pengennya yang menggeluti banget, misalnya di bagian PBB-nya gitu. Tapi kalau mau dirubah Iya, ada inti gitu. sekarang juga boleh.